materi materi hari ini di sesi kedua. Jadi minggu depan sudah sesi ketiga ya. Jadi cukup cepat kita memulai atau UTS nantinya kalau tidak ada libur. Nah, ukuran data dan peluang. Kita belajar tadi tentang data. Apa itu data? Itu rekaman ya. Jadi teori saya tidak besar sekali fokus kepada teori karena fokus saya di sini adalah praktek angka-angka aja. Jadi ujian nanti adalah fokus kepada angka seperti itu. Tapi perlu juga teori. Untuk apa? Yaitu misalnya ada soal. Nah, soalnya kan soal cerita. Jadi kita harus tahu ini bagaimana, ini apa. Nah, itu teorinya. Tapi dengan contoh semoga bisa 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 mengerti ya tentang statistika. Nah, kemudian kita juga belajar tentang peluang. Ini peluang adalah telah dipelajari mungkin yang masih SMA atau yang masih sampai sekarang belajar peluang. Yang jelas peluang itu tidak boleh 100% ya. Peluang itu ya antara 0 dan nilainya 1. Nah, nanti akan dipelajari. Itu sebagai pengantar. Kemudian ada 5, tentang ukuran pemusatan data sampailah pendekatannya. Oke, semoga cepat sudahnya dan memudahkan pemahaman. Nah, apa itu pertama pendahuluan ya. Jadi data itu telah kita pahami di sesi 1. Nah, sekarang kita mengukur data lagi ya. Kalau kita Maaf Pak, mengukur belum suhu, di-share screen sepertinya Pak. oh, udah ya. Sorry tadi. Udah share ya. Pak Furkan nampak? Sudah Pak. Ya ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang data, sekarang kita mengukur data lagi. Ya. Jadi ibaratnya kita mengukur suhu, nah, alatnya apa? Kan gitu. Atau kita mengukur tinggi, meteran gitu ya. Kita mengukur panjang, berarti dengan penggaris. Hmm, mengukur suhu dengan oximetri gitu ya. Nah, kita mengukur data dengan apa? Itu yang kita bahas di sesi 2 ini. Kemudian peluang. Kenapa ada kaitannya berdua? Ya, karena inti dari statistika tadi saya bilang adalah hipotesis. Nah, hipotesis ada berapa? Ada dua. H0, H1. Terjadinya H0 itu 50%, terjadinya H1 50%. Tidak ada orang baik ya di dunia ini berarti 50%, ada orang baik 50%. Makanya kita teliti seperti itu. Oke, itu sebagai pengantar. Lanjut ada 5 yang akan kita bahas. Ini salah tulis lagi ya, typo. Ada 5 subtopik yang akan kita pelajari dari ukurannya sampai cara pendekatannya. Nah, pendahuluan sebagai kita ketahui data itu adalah rekaman kejadian belum dijadikan bahan ya. Misalnya gini, di kelas ini ada 10 orang, tapi laki-lakinya cuma Pak Furkan ya, perempuannya 9 misalnya. Nah, ini kan data nih. Terus kesimpulan kita dari ini apa? Berarti lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Keputusan kita apa? Keputusan kita adalah misalnya kita menjual yang paling cocok yang kita jual di kelas ini adalah lipstick ya. Nah, nggak mungkin kita menjual mainan di sini gitu ya, karena semuanya udah dewasa. Kemudian mayoritas ini adalah perempuan. Nah, itulah data itu bisa diambil untuk keputusan marketing, keputusan politis, keputusan strategis seperti itu. Misalnya di rumah sakit uh, Ibnu Sina penyakit yang banyak adalah jantung, tapi kita adakan kita kita rekrut penyakit dalam. Nah, salah dong. Padahal yang banyak datang itu adalah penyakit jantung 100 orang, penyakit dalam cuma 5 orang. Itu adalah data dan kita buatlah keputusan dari data itu seperti itu.
Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ya seperti mengukur panjang dengan meteran, mengukur oksigen dengan oksimetri gitu ya, mengukur tinggi dengan penggaris, banyak-banyak. Nah, mengukur data dengan apa? Nah, mari kita bahas. Ya, seperti PPT yang telah saya berikan. Jadi data itu yang pertama diukur dengan tergantung pemusatannya, tergantung penyebarannya, tergantung ukuran lain gitu ya. Pemusatan itu misalnya gini, dari saya hapus dulu nih. Dari 10 orang di kelas ini, 10 orang nilai ujiannya 80 orang, 80 nilainya ada 5, 90 ada 2, di 7 ya. Nilai 100 ada 3 berarti ya. Maka datanya terpusat di mana? Di sini. Di 5. Di 80. Ada 5 orang. Seperti itu ya. Itu gambaran sederhananya. Jadi pemusatan data adalah banyaknya data di mana berkumpul. Seperti itu. Nanti digambarkan seperti apa itu. Kemudian penyebaran data. Gitu ya. Datanya tersebar di mana? 80, 50, 50, 30, 40, 20 tersebar adalah lihat paling banyak datanya. Nah, 50, angka 50 angkanya banyak tersebar di 50. Berapa orang? Ada 2 orang gitu ya. 80 ada 1 orang. Nah, seperti itu. Pokoknya tersebar di banyak poin, di banyak titik. Nah, ukuran lain seperti apa nanti dibahas. Nah, apa guna kita belajar ini? Yaitu untuk mengetahui tentang perilaku data itu ya. Data itu kita mau apakan? Kita lihat dari sisi sisi banyaknya, dari sisi sedikitnya, dari sisi mana gitu ya. Nah, barulah kita buat kesimpulan, sedikit-sedikit. Nah, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Ya, seperti tadi ya, eh, dalam kelas ini banyaknya laki-laki. Nah, kalau banyak laki-laki, tentu yang kita jual di sini apa bagusnya? Berarti, oh, ya mainan laki-laki gitu ya, atau baju laki-laki gitu ya. Nggak cocok kita jual baju bayi. Nah, itu kesimpulan dari data yang kita peroleh. Nah, bagaimana itu ukuran pemusatan data? Nah, ini bisa dibaca. Jadi, tadi saya bilang tadi nilai ya, ini bisa dibaca. Kita langsung praktek saja agar bisa. Nah, kalau digambarkan seperti apa? Jadi, ibarat gambar, data yang terpusat itu kalau digambarkan SPSS maka dia akan berada di garis ini, ya. Garis ini misalnya tadi 80 ya. Berarti dia ada di sini, di sini, di sini, sini gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau tersebar berarti dia dari jauh-jauh dari garis itu. Seperti itu. Ini ada yang itu teorinya dulu nanti kita praktekkan. Ini lanjut. Nah, ini kalau dalam bentuk tabel. Ini dalam bentuk gambar bagaimana data itu terpusat. Nah, bagaimana data itu eh, terdalam bentuk tabel seperti ini. 70 orang ada 5 nilai 70 ada 5 orang, nilai 80 ada 10 orang, 100 ada 1 orang. Nah, kita presentasikan gimana cara mencari 1,2 yaitu 5 bagi 16 kali 100. Gitu juga dia terpusat adalah dinilai 80. Berapa persen? Yaitu 62,5% gitu ya. Begitu juga di mana terpusat masyarakat Indonesia yaitu di Pulau Jawa gitu ya. Berapa persen? Hampir 50% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Artinya apa? Apa kesimpulannya? Jika kita menjadi presiden, maka menangilah di Pulau Jawa. Nah, seperti itu ya. Lembaga survei juga gitu, dia menggunakan ilmu statistika ya dalam mengambil kebijakan sehingga bisa dijual. Oh, apa nama tuh ilmunya gitu ya. Coba rekan-rekan cek di Google nanti atau sekarang tarif olah data
SPSS. Nah, ini bisa jadi cuan nih mata kuliah ini, ya. Saya kalau ada yang orang minta tolong, mahasiswa masih saya bantu ya. Tapi itu, oh, biayanya berbeda-beda tiap orangnya. Tapi lihat nanti di Google atau sekarang juga boleh berapa tarif olah data SPSS. Jadi ini cuan nih mata kuliah ini cuan, apalagi bagi yang mau melanjutkan studinya seperti itu. Oke, di poin manakah terpusat? Ya, tadi di 80 ya, ke 80. Bisa lanjut. Ukuran pemusatan data menjadi tiga ya. Nilai nilai rata nilai rata-rata disimbolkan dengan apa ini? Pi. Pi ya. Nah, kalau di Excel apa? Jadi kita bisa sama dengan min buka kurung ya, blok datanya ya. Jadi kita langsung langsung mempraktekkannya nanti. Jadi ukuran pemusatan data pertama adalah min. Nah, misalnya gini, satu, dua, tiga. Nah, kalau pakai manual, kita tambahkan dulu 3 tambah 6, gitu ya. Bagi sebanyak unitnya berapa? 3, berarti rata-ratanya adalah 2. Bagaimana dengan Excel? Berarti sama dengan min. Nah, kita blok, maka dapatlah hasilnya nanti 2. Itu sederhana. Kemudian median, nilai tengah. Ayo, gimana cara mencari nilai tengah? Nah, nilai tengah ini berapa? Satu, 2, 3, 4, 5. Di mana nilai tengahnya? 3. 3 ya. Kalau datanya seperti ini, satu, 2, 3, 4. 2,5. Ya, dibagi 2. 2 dulu ya. Kalau datanya genap, dibagi 2 datanya. Ya, 2 tambah 3, 6, bagi 2. 5, Pak. Ya, 5 bagi 2. 5 bagi 2, Bagi 2 2, setengah. 2,5. Ya, makasih Pak Urkan. Nah, kalau pakai Excel gimana? Sama dengan median, buka kurung, blok datanya, maka akan keluar seperti itu ya. Jadi syarat kalau pakai manual, mengurutkan data atau me- nilai rata-rata harus, misalnya datanya acak nih ya. Ada 3, ada 2, ada 5, ada 4. Maka tugas kita pertama kalau manual adalah 2, 3, 4, 5. Nah, jadi agak sulit ya jadinya. Tapi cara, kalau ada cara mudah, kenapa cara sulit gitu ya? Kalau ada cara sulit, kenapa cara mudah? Seperti itu. Nah, oke. Jadi kekurangan manual adalah lama saja gitu ya. Tapi kalau pakai Excel, datanya tadi berapa? 30 minimal kan? Nah, kita urutkan lah. Kalau pakai manual urutkan lah kan gitu. Susahnya ya. Tapi kalau 30 kita sebar data kita sebagai populasi sampel. Tapi kalau pakai Excel tinggal tinggal sama dengan min gitu ya. Oh, data Excel sudah saya bagikan di di grup, jadi bisa dilihat nantinya seperti apa. Jadi bisa saling sama-sama dipraktekkan. Oke, ini kemudian adalah modus. Modus adalah modal dusta atau mode. Nilai yang sering muncul. Seperti tadi, nilai yang sering muncul adalah berapa ini? 80 ya. Nilai yang sering muncul adalah 80. Karena atau disebut juga nilai yang terpusat, yang terpusat adalah 80 seperti itu. Nah, kalau pakai pakai ya mode ini tadi ya, sama dengan mode, udah mulai di, kalau yang pakai apa laptop silakan, atau komputer silakan dipakai langsung, atau dilihat Excel yang telah saya berikan di grupnya. Nah, mode buka kurung blok datanya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, nah, apakah dalam suatu kelompok data bisa terjadi tidak ada modus? Bisa saja gitu ya. Bisa saja. Bisa saja data itu satu, dua, dua, tiga. Berarti modusnya dua. Bisa jadi satu, dua, tiga. Ya. Oke. Kemudian dibagi lagi. Min ada tiga. Rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis. Ya. Ini
Ini sebagai pengenalan saja, tapi kita tidak fokus ke sini. Jadi min itu jelas kita cukup tahu min itu apa dan cara mencarinya median modus ya. Nah, ini ada rumus-rumusnya. Oke. Ini kalau menggunakan cara manual tadi ya. Ada satu, dua, tiga, empat. Nah, ini masukkan ke rumus ini. Dapatlah rata-ratanya ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan SPSS ya? Saya keluar dulu. Excelnya sudah saya buka. Nah, ada 16 data ya. Kalau pakai Excel telah saya ajarkan tadi. Nah, kita copy datanya di Excel. Kita buka SPSS, kita hilangkan ini dulu. Atau boleh di samping ini juga boleh. Kita pastikan. Ada 16 data ya, dan 16 data. Kita buat ini apa judulnya? Nilai statistika. Statistika nilai akhir statistika. Oke, di sini kita rubah nominal aja. Kenapa nominal? Ya, ini data yang dasar nominal lah ya. Oke, statistika caranya adalah analis. Ini nanti videonya mesti bisa direkam, jadi bisa dilihat ya. Frekuensi. Nah, data yang kita ambil nilai statistika ya. Oke, seperti ini. Kita pindahkan, pindahkan, pindahkan. Nah, kita pindahkan ke kanan. Kemudian ambil tombol statistik. Nah, ini udah ada ya. Minnya udah ada, mediannya sudah ada, modenya sudah ada, subnya sudah ada. Bahkan standar deviasi sudah ada, varian sudah ada gitu ya. Nah, tekan continue. Bisa hilangkan dulu. Oke. Nah, hasilnya adalah sama nggak saya kopikan ya? Sama nggak dengan Excel tadi? Sama, Pak. Sama ya? Setu, Sama. sama. Sama ya. Sama, Jadi Pak. mana mana yang kencang? Cara manual, SPSS atau mana? SPSS nih sih kayaknya. Tapi SPSS dari Excel juga. Benar ya? Iya. Oh ya, harus bersangkut paut ya, Pak ya. Nah, terserah. Jadi waktu ujian nanti boleh mengirim file Excel, boleh mengirim file SPSS. S Nah, cara cara mengopinya gimana? Ya copy aja gambarnya ya. Ctrl C atau klik kanan copy ya. Pastikan ke Word-nya seperti itu. Cukup mudah bukan? Bukan. Nah, ini ya, 16 datanya, min-nya 78125 sama kalau menggunakan average ya. Oh, salah tadi. Tadi saya bilang min to min ya. Ya, rata-rata. Kemudian nilai tengah median ya. Dan nilai maksimal, gimana cari nilai maksimal? Sama dengan ya, sama dengan max ya. Ini bisa dilihat aja di Excel. Jadi nggak perlu diajarkan lagi karena sudah ada, tinggal mengikuti ini aja. Kalau di Excel mudahnya adalah apapun angka yang kita rubah di sini ikut berubah gitu ya. Sampailah ke standar deviasi varian varian seperti ini. Nah, kita tadi belajar sampai median gitu ya. Modus. Selanjutnya kita pelajari. Nah, kalau digambarkan seperti apa? Seperti ini ya. Dapat dilihat dari pola simetris. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai rata-rata. Ini rata-rata ya. Atau tadi ada pi tadi ya. Tadi.
Nah, ini beda ini. Kalau yang ini nanti akan dibahas di sesi 5. Ini untuk populasi rumusnya. Nah, ini untuk sampel ya. Tapi intinya bacanya sama rata-rata atau pi ya. Nah, jadi kalau tidak simetris adalah modenya lebih banyak nilainya ya. Kemudian kalau data yang bagus itu adalah seperti ini ya. Gunungnya sama rata atau simetris. Artinya apa? Nilai rata-ratanya ada, nilai medianya sama, modusnya sama. Kita contohkan pakai SPSS, pakai Excel juga boleh. Jadikan semua angka menjadi 80, ya. Maka nilainya akan mendekati gambar ini. Seperti itu ya. Tinggal praktekkan aja atau samakan nilainya semuanya mendekati rata-rata nilainya. Medianya juga itu modusnya seperti itu, maka tapi ini jarang sekali ya. Di dunia nyata jarang sekali menemukan ini. Gunung seperti ini, seperti ini. Kemudian semakin dekat nilai ketiganya maka polanya akan simetris seperti ini ya. Ini biar cepat saja, nanti bisa dipraktekkan di rumah dengan Excel yang telah saya berikan. Semakin jauh nilai ketiganya maka polanya tidak akan simetris. Nah, seperti ini. Atau seperti ini. Oke, azan dulu. Kita tunggu 5 menit ya. Silakan dipelajari. Belum bisa absen. Kemudian kita lanjut. Oh, nah, simpangan baku itu apa? Nah, simpangan baku, jadi varian ini lambangnya adalah S pangkat 2, simpangan baku adalah S. Ya. Jadi, jika kita ingin mencari simpangan, misalnya nilainya 36, ya, berarti simpangan bakunya adalah 6. Ya, gitu ya. Atau S ini adalah akar dari, nah, dapatlah nih. Ya. Oke. Nah, teorinya bisa dibaca di buku. Itu ya. Coba kita lihat Excelnya. Nah, betul ya. S ini STDF P ya. Ini kalau varian bisa pakai ini pangkat 2 dari standar deviasi ya atau pakai rumus var P ya. Varian P. Rumusnya kalau pakai Excel.
Oke, apa itu lagi teori yang kita pelajari? Itu tentang kesimpangan absolut, jarak antar kuartil, dan banyak lainnya. Kita fokus pada 3 poin saja. 3 poin di sini saja ya. Nah, itu. Yang lainnya tidak kita perlukan. Itu hanya untuk ya jurusan lain mungkin ya. Yang penting tahu saja. Tapi sebagai nilai absolut, nah kuartil ini adalah ada di SPSS nanti ya. Datanya bisa 100, maka kuartilnya dibagi 4, gitu ya. 25, 25, 25, 25. Ada nggak di SPSS? Kita coba cek ya. Nah ini analis frekuensi. Nah data yang ada sudah ada ya. Oke, saya kembalikan lagi caranya seperti ini. Statistik. Nah ini dia kuartil ya. Min sudah kita centang, kita hilangkan. Kita mencari hanya kuartil. Tadi standar deviasi coba kita cari, kita buktikan varian. Rank sudah dapat ya. Coba kita cari lagi. Tinggal checklist aja ya. Continue, tekan OK, lihat hasilnya. Keluar sih. Nah, ini hasilnya. Sama ya, 7,5, variannya 56. Nilai maksimumnya tadi 7, maksimum 100, minimum 70, ranknya jadi 30. 100 kurang 70, 30. Seperti itu. Nilai kuartilnya mana ini? Kok nggak keluar? Oh ya, persentil. Nah, kuartilnya jadi persentil. Angka 25, 70, 50, 80 ada 50 gitu ya. Ini 80 lagi ada 75 dibaginya gitu ya. Jadi 3. Gitu. Jadi tidak perlu kita pakai rumus lagi. Nah, selanjutnya teori kita bahas itu tentang kisaran sudah ragam. Nih, ini teorinya bisa dibaca. Ini tadi saya bilang ragam atau varian ya. S pangkat 2 ini S. Kalau misalnya ini 36 berarti ini 6. Seperti itu. Ukuran lain, ya ini kuartil kemiringan ini bisa dibaca. Oke, kita masuk kepada peluang. Peluang. Nah, peluang tadi saya bilang 100%. Kalau 100% itu bukan peluang, berarti itu udah pasti ya. Peluang itu berada antara rentang 0 dan 1 ya. Seperti itu. Jadi angkanya bisa jadi 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9. Seperti itu. Nah, kalau 1 atau 100% adalah kepastian, 0 berarti tidak ada, nothing. Ya. Oke, seperti tadi ada gambar gundu ya, di sini tadi. Ini gambar gundu. Jadi peluang, nggak usah lah gundu ya, mata uang aja. Mata uang ada angka dan ada gambar. Gitu ya. Peluang apabila kita lempar, maka bisa jadi kita jatuhkan akan menemukan angka, bisa ditemukan gambar. Nah, peluangnya adalah 50% angka, 50% gambar, ya. Atau 0,5 angka, 0,5 gambar. Ya, bisa jadi keluar angka ini atau bisa jadi keluar gambar, seperti itu. Gitu juga hipotesis. Hipotesis ada berapa? Ada 2, H0 dan H1. Kayaknya kita belajar peluang, tujuan kita adalah hipotesis. Peluang terjadi H0 50% atau 0,5, H1 juga 50%. Tergantung SPSS mengeluarkan berapa angkanya. Seperti itu. Nah, seperti kita melakukan gambling ya, atau perjudian, atau melihat oh, tidak fokus ke gambling. Orang-orang apa lah ya, berjudi, atau kita fokus ke penelitian, saya bilang tadi, pengamatan, maka akan muncul beragam alternatif. Alternatifnya bisa H0 kalau kita meneliti ya, atau H1.
Itu juga untuk orang mengamati sesuatu, apakah kebijakan ini akan bagus, akan jelek. Nah, maka peluangnya bisa bagus, bisa tidak seperti itu. Apakah presiden si A ini akan menang? Ya, 50%, 50%. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi bisa dibaca. Nah, besarnya kemungkinan muncul satu alternatif disebut dengan MEB ya, atau peluang MEB, disimbolkan MEB. Ini tadi sudah saya jelaskan juga 1 dan 0. Berkisar itu saja, berarti 0,1 dan sampai 0,9. Kalau 1 dia berarti nggak peluang lagi. Oke. Nah, kalau dalam peluang maka akan ada ruang contoh ya, ruang sampel. Nah, jadi ada 3. Ini contohnya, ini soalnya ya, X1, X2, X3 disebut sampel point. Nah, kita contohkan dulu. Dalam satu kelas ada 20, ini himpunan juga ya, waktu matematika ekonomi. Dalam satu kelas ada 20 orang mahasiswa, akan ada 3 pemuncak teratas yang akan memperoleh juara, yaitu yakni J, juara 1, 2, 3. Berarti apa? Maka himpunan J atau juara hanya ada 3 orang, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Cara membuat ruang sampel dalam teori peluang. Kemudian contoh kedua, ada 2 calon presiden, yakni A cowok, B cewek. Berapa persenkah peluang terpilih keduanya? Ya, ya berarti kalau belum ada penelitian, ya masih 50%, masih 50%. Nah, itu. Ini teori saja. Nah, hubungan antar kejadian ya. 5, poin kelima, peluang bersyarat adalah apa? Yaitu besarnya peluang suatu kejadian A setelah diketahui besarnya peluang kejadian yang lain atau kejadian B. Contoh, seorang mahasiswa bernama A memperoleh informasi dari B. Itu disebut dengan peluang bersyarat. Dia mengetahui berita ya dari B. Ada syaratnya. Dia hebat si A ini karena B. Ada syaratnya dulu. Kemudian apa yang kita ketahui tentang hubungan kejadian itu formula Bayes. Ini teori aja ya. Ini mengetahui bahwa kita intinya adalah hipotesis tadi. Hipotesis adalah peluang. Nah, peluang itu cukup kita ketahui saja. Itu peluang. Nah, ini dia. Kemudian formula Bayes ya. Nah, ini rumusnya. Ini cukup tahu, tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Formula Bayes. Nah, ini bisa dibaca. Nah, ini terakhir, poin terakhir. Pendekatan perhitungan. Nah, ada 2 ya. Ada permutasi dan ada kombinasi. Oke, silakan dibaca dulu. Kita latihan soal, apa itu permutasi atau kombinasi. Yang jelas, kata kuncinya apa? Permutasi ya. Ini teorinya banyaknya kemungkinan susunan dari seluruh atau sebagian dari kelompok objek terdiri dari individu. Berarti dia harus ada urutan gitu ya. Contoh, ada 2 orang yang diangkat menjadi calon ketua, namanya si A dan wakil ketua. Berapakah kemungkinan susunannya? Ya. Nah, ini rumusnya bisa dibaca ya, sedikit lagi. Nah, kombinasi juga seperti itu. Nah, ini kalau rumusnya seperti ini. Oke. Ada 2 orang ya, sama dengan berarti rumusnya seperti ini, K sama dengan 2. Dari mana 2? Yaitu 2 kali 1. Ini karena ada 2 orang ya. Berarti ada 2 permutasi yang akan terjadi. Bagaimana jika yang ikut menjadi ketua kelas ada 3? Ya. Berarti hasilnya adalah 3
kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ya, begitu juga 4 berarti dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, silakan dijumlahkan. Itu contoh kalau dirumuskan seperti ini ya. Nah, ini dia rumusnya permutasi. Ya. Nah, bagaimana kombinasi? Kombinasi teorinya, oke, saya hapus dulu. Saya cukup tahu aja ya. Ini sebagai pengantar untuk sesi berikutnya. Fokus kombinasi adalah fokus pada memperhatikan individu yang mana akan menempati posisi yang tersedia tanpa memperhitungkan urutan ya. Jadi kalau kombinasi si A boleh menempati ketua, bisa jadi mendekati wakil ketua. Kalau pada permutasi tidak boleh saling mengisi. Kalau A sudah dapat, berarti dia tidak boleh mengisi menjadi tidak boleh diisi oleh si B lagi. Nah, itu. Kalau si B jadi ketua, berarti si A tidak boleh diisi lagi jadi ketua. Seperti itu. Kalau kombinasi tanpa memperhitungkan urutan atau individu, ya. Contoh, ada 15 orang. Oke. 15 orang calon anggota MPR, utusan daerah dari suatu provinsi dan dipilih hanya 8 orang, ya. Maka banyak kombinasi. Berarti ada 7 orang yang tercampak. Nah, silakan masukkan ke rumus ini. Dan bisa sedikit lagi ya. Ayo berapa? Ini kita menggunakan faktorial ya. Ini faktorial ya. Jadi kalau 3 berarti faktorialnya ada 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, coba masukkan dengan soal yang ada. Ayo, siapa yang bisa? Biar teman-temannya juga paham dengan soal yang anggota DPR tadi. Jawabannya adalah 6435. Ada yang bisa? Yuk, suaranya mana ini? Kok pada hilang? Rumusnya tadi Pak, lihat Pak. Nah, ini rumusnya. Jadi ada 15 orang. Kemudian N-nya berapa? C, N-nya adalah 15,8 ya. Ini dia. Kombinasi atau C ya. 15 faktorial berarti 15 kurang 8 faktorial 8 faktorial. Nah ini saya bantu. 15 faktorial 15 kurang 8 7 faktorial kemudian 8 faktorial. Oke. Faktorial adalah kalau dia bisa dicoret-coret ya. Misalnya 3 2 1. Di bawah ini juga ada 3 2 1. Tinggal coret aja ya. Jadi jawabannya adalah 6435. 6435. Oke, selagi dia mencari, siapa yang belum saya absen lagi? Silakan lihat di linknya nanti siapa yang belum saya bantuin absen, silakan kasih tahu ya. Oh, ini udah terakhir.
silakan dijadikan tugas aja. Tapi tidak dikumpulkan ya, tugasnya sudah ada di link, bukan yang ini. Silakan dikumpulkan tugasnya minggu depan. Ini sebagai wawasan aja bahwa permutasi itu adalah bagian dari peluang, kombinasi adalah bagian peluang. Oke, jawabannya 6435. Tinggal coret-coret aja sebenarnya. Sudah saya bantu. Oke. Oh, minggu depan kayaknya libur ya, Pak Furkon. Iya Pak, tanggal merah Pak. Jadi gimana? Kita pagi aja atau lihat Boleh, video aja? Lihat video aja. Saya buat, terserah. saya buat Pagi video. aja boleh, Pak. Gimana yang lain? Oh, kasih tahu di grupnya dulu nanti. Oh, kasih tahu saya. Tapi saya Ya, sore Pak. apa? Siapa itu? Yang jelas saya sore Germa, Pak. pagi Pagi rumah. juga nggak apa-apa, Pak. Ya, karena sore saya dinas itu. Karena Ya libur ya. Berarti ya, Pak. pagi Iya, pagi Ya, 2 sesi ya. Jam berapa? jam berapa? baik, Pak. Jam 9. Wih, jangan cepet kali. Ya, jam berapa? Amat. Pagi banget. Saya masuk Jam jam berapa? jam 12 saya masuk dinas besok hari Kamis depan. Eh, jam Ini 10-an apa? cuma sejam-sejam nih, sesi 1 1 jam, Jadi Jam. 1 jam. jam Oh, sejam. Jadi minggu depan kita udah 2 sesi, berarti udah sesi ke 3 4 kan? iya, Pak. Mm-mm. Cepat tamat. Ya diskusikan lah yang jelas ya jam 12 udah masuk dinas itu. Ya. Iya, Pak. Atau lewat video saja gitu kan. Tapi tetap isi absennya di link. Coba diskusikan dulu ya. Harus ada perwakilannya kasih tahu saya agar saya susun jadwalnya. Baik, ada ya gitu ya. Paham ya maksudnya? Tanggal 1 ya, minggu depan ya. 1 Juni. Bentar ya. Saya cek orang libur ternyata. Oke, Pak Burkan kasih tahu ya, Pak ya. Baik Pak. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.